Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Al-Is'af. Berada di penghujung pembahasan hal berkaitan dengan iktikaf. Masailu fi niyatil iktikaf, masalah-masalah di dalam niat iktikaf. Apa masalahnya? Syakhsun dakhalal masjidah. Jadi ada seseorang yang masuk ke masjid. Kemudian nawal i'tikaf, dia niat i'tikaf. Wa kharaja minhu, dan dia keluar dari masjid itu, tsumma raja ilal masjid. Jadi gitu. Ya. Benar kan itu kan? Ya. Jadi seorang masuk ke masjid, niat i'tikaf, keluar. Setelah niat i'tikaf, dia keluar. Nah, masuk lagi. Berarti masuk kedua kali. Fahalian wil i'tikaf marratan ukhra am takfihi niyatul ula. Apakah dia niat i'tikaf sekali lagi atau cukup dengan niat yang pertama? Fihi tafsil, di dalamnya ada perincian. Apa perinciannya? Niat itu ada kalanya mutlak, ada kalanya muqayyad. Mutlak artinya tanpa diikat dengan waktu. Dilepas saja begitu. Aku niat i'tikaf karena Allah. Nah itu mutlak. Tapi kalau ngomong aku niat i'tikaf sejam. Aku niat i'tikaf setengah hari. Aku niat i'tikaf sehari. Nah itu namanya muqayyad. Ya, jadi ada dua. Lalu ada kalanya pula niat dalam i'tikaf itu nazar. Ada pula sunnah. Kalau nazar kan yang kemarin kita katakan, pakai wallahi lillahi alayya. Atau sunnah. Ya udah enggak pakai wallahi. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Udah. Itu namanya niat sunnah yang mutlak. Tapi kalau niat sunnah yang muqayyad bimudah, nawaitul i'tikafa sa'atan lillahi ta'ala. Sa'atin lillahi ta'ala. Salasa sa'atin lillahi ta'ala. Dan seterusnya. Awalan idza atlaqal i'tikafa ay lam yuqayyidhu bimuddatin. Nah, yang pertama jika atlaqal i'tikaf dan tidak diikat dia dengan waktu. Fananduru, maka lihatlah. Apa yang dilihat? Idza kharaja minal masjid bila azmin alal aut. Ya. Jadi apa itu? Yang pertama, niat mutlak, ghair muqayyad. Kalau dia keluar tanpa ada azm, berarti tidak ada keinginan untuk kembali lagi. Indah khurujihi, maka lazimahu istiqnafu niyatil i'tikaf mutlaqan. Idza aradahu, maka wajiblah untuk dia untuk mengulang lagi, memperbarui niat i'tikaf. Jika dia ingin masuk masjid, sawaun akharaja liqada'i hajatin amla. Sama halnya dia keluar lantaran ada hajat. Dia mau nyari uang, dia mau beli obat, dia mau nolong orang. Tuh, sama ada hajat dia keluar atau tidak ada pokoknya kalau niat mutlak dan itu sunnah, maka harus ngulang nih. Berarti batal tuh sudah. Pas ketika keluar dari batasan masjid, sekalipun cuman satu langkah, balik lagi, satu langkah, balik lagi. Mau ngambil makanan, dapat besek. Pas mau keluar, dapat besek. Baru 2 langkah, masuk lagi ke masjid. Pada niatnya udah keluar, nggak ada niat lagi untuk balik ke masjid, nggak ada azam lagi untuk balik ke masjid. Maka di situ wajib untuk mengulang niat. Jelas apa nggak jelas? Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza kharaja aziman alal aud. Nah,
Dia keluar tapi memang bertekad untuk kembali lagi. Lam yalzamhu isti'nafu niyatil i'tikaf. Kalau begitu, balik lagi dia itu ke masjid, nggak perlu lagi ngulang niat i'tikaf, nggak perlu. Kenapa? Li'anna azmahu, karena tekadnya dia ketika ada dalam masjid, dia niat i'tikaf. Tapi dia ada hajat untuk keluar. Tuh, tapi dia di dalam niat tersebut ada tekad setelah keluar dia mau balik lagi. Nah itu azamnya itu hina izin qaimun maqaman niyah, menduduki kedudukan nih, jadi nggak perlu lagi niat untuk kedua kali. Tsaniyan idza lam yutliqil i'tikaf. Nah, ini kalau tidak dilepaskan i'tikafnya, tetapi diikat dengan waktu. Nawaitul i'tikafa sa'atan. Nawaitul i'tikafa nahara Ramadan. Nah, niatnya begitu. Ya, itu kalau niat sunnah berarti sunnatan. Kalau apa? Kalau nazar atau wajib, dia nazarin dulu lillahi alayya na'takifa fi hadzal masjid. Muda iqamati salasa saat fihi. Langsung dia ngomong nawaitul i'tikafal mandzur lillahi ta'ala. Tuh, kalau begitu dia niat. Kalau itu niat makin mudahkanlah di masjid tuh, jangan sampai nggak ada tuh tulisan-tulisan begitu, dibiasain. Nanti kalian pulang anjurin kalau ada sebelah masjid nggak ada tulisan begitu, sampaikan. Karena nggak semua orang awam paham. Sebutin, tulis tuh. Ada niat i'tikaf wajib, ada niat i'tikaf sunnah. Idza lam yutliqil i'tikaf bal qayyadahu bi muddah ka yawmin aw syahrin wa lam yashtaritit tatabu'a, dan tidak mensyaratkan apa? Tatabu terus menerus. Misal 2 hari berturut-turut. Niatnya nggak begitu. Pokoknya aku niat sejam, 2 jam, enggak berturut-turut sampai 3 hari. Ya kan? Nah, kalau memang tidak disyaratkan berturut-turut, wa kharaja, dan dia keluar, fanandur idza kharaja liqada'i hajatin. Tuh, ini bicara tentang masalah niat yang diikat dengan waktu. Kalau keluarnya dengan qada' hajat karena ada kebutuhan. Jadi keluarnya dia karena kebutuhan. Min baulin, ya, kamar mandi nggak ada di dalam masjid, dan itu memang utama di luar. Jadi bukan di dalam area masjid, tapi agak di luar. Misal luarnya itu bukan wakaf masjid, misalnya kamar mandi umum. Jadi ini masjid, di luarnya ada kamar mandi umum, tapi itu sudah di luar masjid. Dia mau pipis di situ, mau buang air di situ. Lam yalzamhu isti'nafun niyah wa il tala zamanu tilkal hajah. Iya dong, kan itu mau nggak mau dia. Ya kan? Mau nggak mau harus buang hajat. Dia mau nggak mau harus pipis. Mau nggak mau harus buang air. Tuh. Sekalipun misalnya bisa 2 jam di kamar mandi. Nah, balik lagi dia ke masjid itu nggak perlu lagi untuk istiqnaf, untuk ngulang lagi i'tikaf. Kenapa? Karena mau nggak mau namanya kebutuhan manusia harus ada yang begitu. Tuh. Fa li'annahu la budda minhu. Karena mau nggak mau harus ada, ya, manusia harus ada begitu. Bahwa fahuwa kal mustasna inda niyah. Maka dia itu seperti pengecualian ketika niat. Yang kedua, idza kharaj li ghairi qada'i hajah. Nah, kalau keluarnya tanpa qada' hajat, cari angin dicari. Cari angin dia. Atau mau mancing. Mancing kan iseng-iseng doang. Iya kan? Anda mau mancing, ada ikan sana, mau mancing. Atau di situ ada lagi main layangan. Itu, mau main bola. Keluar dari masjid. Ma'al azmi alal out, tapi dia nggak godok, dia nggak ada kebutuhan untuk keluar, tapi memang ada tekad untuk kembali.
Fala yalzamuhu isti'nafu niyatil i'tikaf. Maka tidak melazimkan untuknya untuk niat i'tikaf, untuk ngulang niat i'tikaf lagi, nggak perlu. Wa ma idza kharaj ma adamil azm 'alal ud. Nah, kalau seandainya dia keluar dengan tanpa tekad untuk kembali, dia nggak ada tekad untuk kembali, udah dia keluar aja begitu. Ya, dia keluar seperti itu. Nah, fayalzamuhu isti'nafu niyatil i'tikaf. Ya, maka melazimkan untuknya untuk mengulang niat i'tikaf lagi. Ya, itu yang keluar tanpa ada hajat, sedangkan dia tidak tekad untuk kembali lagi. Maka ketika dia kembali lagi, ya sudah, harus untuk dia ngulang lagi niat i'tikaf. Jelas apa nggak jelas? Ya, terkadang hasil ini gampang ini. Hasilnya begini doang. Ya, ada kalanya hajat, ada kalanya tanpa hajat. Kalau hajat, nah mau nggak mau, balik dia ke masjid nggak perlu lagi pakai memperbarui niat karena mau nggak mau, dia mau buang air di mana? Keluar, balik lagi, nggak perlu pakai niat i'tikaf lagi. Tapi kalau dia keluar nggak ada hajat tuh tadi itu, ya, mau main, mau beli cilok ada hajat gak tuh? Iseng, atau mau duduk-duduk aja di luar. Nah, ya kan? Terus ketika keluar dia tidak ada ingin, ya, enggak, ketika keluar dia ingin mau balik lagi karena di masjid mungkin dia udah banyak kegiatan, ada mau keluar lagi, mau cari angin, mau keluar dulu sebentar, tapi ada keinginan mau balik, maka ketika balik nggak perlu niat lagi. Nah, hasil yang ketiga, kalau memang dia itu tidak ada hajat keluar, dia keluar dan dengan keluarnya tidak ada tekad untuk kembali lagi ke masjid. Kalau dia balik lagi ke masjid, maka harus diperbarui nih. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanya. Nah, itu ya. Nah, kemudian idza dakhala syakhsun, jikalau seorang masuk ilal masjid, ke masjid, fanasiya an yanwiyal i'tikaf, lupa dia niat ini banyak nih, banyak sekali. Masuk ke masjid, lupa niat i'tikaf. Kenapa? Karena melihat imam sudah mulai dalam sholat, buru-buru, takut nggak dapat 1 rakaat, langsung dia buru-buru takbiratul ihram. Sampai dia lupa niat, ingatnya ketika dalam sholat. Fanasiya an yanwil i'tikaf fa hal yajuz lahu an yanwiya fi athna'is shalah. Boleh gak dia untuk niat i'tikaf di pertengahan sholat? Maka jawabannya na'am, yajuzu lahu an yanwiya biqalbihi fi athna'is shalah. Boleh untuk dia niat di dalam hatinya di pertengahan, tapi nggak ditalafutkan. Karena talafut min kalam ajnabi yang bisa membatalkan sholat. Itu menurut pendapat Imam Romli. Ntar kita bahas. Wala yajuzu lahu an yatalaffadha biniyah. Nggak boleh. Li'annahu kalamun ajnabiyun yubtilus sholata. Ia membatalkan sholat. Taklik nomor 1. Hadza indar Romli. Wa ma inda Ibnu Hajar fala yabtulut talaffudhu, maka tidak batal melafatkan bi ayyi qurbatin kama taqaddama fi mubtilatis shalah. Tapi menurut Ibnu Hajar itu enggak batal. Ketika Allahu Akbar, ya kan? Kita jadi masbuk. Pas Allahu Akbar kita jadi masbuk. Imam lagi baca surahnya panjang. Artinya kalau kita enggak teruskan Fatihah, gugur enggak apa-apa, ditanggung oleh keingetan kita. Ya udah, sambilan kita ucapin untuk niat
nawaitu lillahi alayya an a'taki fi hadzal masjid muda iqamati fihi nawaitul i'tikaf fil mandur lillahi ta'ala. Nah, diucapkan menurut Imam Romli hukumnya batal, tapi menurut Ibnu Hajar enggak. Karena itu gurbah. Bukan kalam Nabi. Jadi apapun gurbah itu kan gurbah. Arti gurbah sesuatu pendekatan diri pada Allah. Itu kan i'tikaf pendekatan diri pada Allah. Mubtilatul i'tikaf. Nah, sittatun, hal-hal yang batal i'tikaf ada 6. Al-junun wal ighma, gila, naudzubillah. Wal ighma, dan terjadi oleh salah satu santri. Tapi cuma sebentar ini. Cuman kurang lebih 1 menit 30 detik. Ya. Ai at-tari'ani bisababin ta'adda bihi. Yaitu gila atau ya pingsan, atau di sini bukan. Kalau pingsan iya yang kemarin tuh santri. Kalau ighma bukan pingsan, bukan. Kalau ighma tuh ayan. Ya, tiba-tiba ayan aja gitu. Langsung akalnya hilang. Dia ngomong bengang-bengong. Diajak ngomong bengong. Pas diajak ngomong dibisikin, ente dapat nih uang 100.000. Yang benar. Langsung balik lagi akalnya. Nah, udah gak diajak ngomong, udah kemana-mana. Lupa. Diajak ngomong gak nyambung. Kalau posisinya berada di masjid begitu, yang tori'ani bisa babin ta'addabi. Yang datangnya itu sifat dengan sebab yang disengaja dengannya. Disengaja. Itu gila dibuat sengaja sama dia. Dan juga ayan dibuat sengaja. Dia tahu tuh, mungkin dengan sebab itu dia bakal gila misalnya. Dia lakuin. Nah, maka kalau dengan sebab sengaja itu batal i'tikafnya. Sehingga apa? Harus diulang lagi dari awal. Dia soalnya udah niat i'tikaf berapa? 2 hari. Ya udah. Berarti yang itu nggak dianggap. Ntar ulang lagi. Nanti i'tikaf lagi nanti 2 hari masih. Yang kedua, sukrul muta'addi. Mabuk sengaja. Di masjid bawa oplosan. Bawa oplosan tuh. Ditaruh plastik. Dia minum di belakang. Nah, misalnya mabuk dia. Dimas, batal langsung. Keluarin tuh. Yang dalam masjid yang begitu, keluarin. Tuh. Yang ketiga, haid. Lagi di pertengahan i'tikaf, itu wanita haid. Sudah, batal. Keluar. Yang keempat, naudzubillah, riddah. Keluar dari agama. Batal. Yang kelima, al-janabah lati tufattiru sha'ima. Jenabah yang bisa membatalkan orang puasa. Seperti jimain au istimna. Dia keluarkan maninya, atau naudzubillah berbuat, dia melakukan hubungan intim sama istri. Nah, itu bisa membatalkan i'tikaf. Yang keenam, al-khurut minal masjidi bila udhrin. Jadi keluar masjid dengan tanpa nggak ada sebab. Udah keluarnya begitu. Ya. Keluar dengan tanpa sebab, ay al-khurut bikullil badan. Yaitu keluar dengan seluruh badannya. Ma'al ilmi, bersama dia tahu bahwa dengan sebab dia keluar ini bisa membatalkan i'tikaf. Wal amdi, sengaja. Wal ikhtiar, dan memang dia ada keinginan, bukan terpaksa. Dah, masail fil i'tikaf tatabu, nanti mutatabi'ah, i'tikaf yang terus-menerus. Ini masalah nanti kita akan bahas. Ya. Niatnya untuk i'tikaf ini seperti dikit lagi kan nih, 10 akhir Ramadan i'tikaf 2 hari. Ya kan? Karena Nabi udah membiasakan tuh. Beliau pas di akhir bulan suci Ramadan i'tikaf 10. Sampai di waktu wafatnya beliau i'tikaf 10. Pas akhir tahun sebelum beliau meninggal. Nah, dilakukan oleh istri-istri beliau juga i'tikaf 10 hari. Nah, kalau memang kita lakukan itu secara berurutan harinya.
Nah, itu jadi masalah juga. Apa yang jadi masalah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.